Oke, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham wa ftah alina bi ma'rifatil ilm wa anshur alina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur Allah Subhanahu wa taala bisa memulakan kajian kita hari ini, dan insya Allah kita akan memulakan dari awal hingga kitab ini berakhir insya Allah. Ini merupakan syarah yang paling rekomendasi di antara tiga syarah yang termasyhur di kalangan pelajar Arabiah. Kitab Al-Mukhtasar Jiddan yang pertama, yang kedua itu kitab Tuhfatus Saniyah, yang ketiga adalah Mukhtasar Jiddan, syarah Kafrawi, sama syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Tiga kitab ini merupakan kitab yang paling rekomendasi dari kebanyakan dan makbul indal ulama, bahwasanya tiga kitab ini merupakan tiga kitab awal ketika seseorang itu ingin menapaki jejak ilmu kearabiahannya atau ilmu Arabiah, yang di sini adalah ilmu nahwu. Jadi nanti kalau misalnya bertanya apa yang paling tepat untuk kita belajar adalah syarah Syekh Khalid, yang kedua syarah Kafrawi, dan yang menjadi tangga untuk kepada syarah Kafrawi adalah syarah Mukhtasar Jiddan ini. Di antara kelebihan yang dimiliki oleh keduanya, pertama, karena syarah Kafrawi itu melatih kita untuk mengi'rab. Itu kelebihan dari syarah Al-Kafrawi. Kelebihannya adalah kita bisa belajar mengi'rab dari awal hingga akhir kitab Al-Ajurumiyah. Itu yang disajikan dalam kitab syarah Kafrawi. Yang kedua, eh, syarah Kafrawi ini juga punya inayah, punya di apa ya, diayomi sama para ulama, sehingga ada hasyiah terhadap syarah Kafrawi tersebut. Syarahnya Syekh Ismail namanya. Syekh Ismail Al-Hamidi, atau yang sering dikenal dengan namanya Hasyiah Al-Hamidi, seperti itu. Dan apa namanya, syarah yang kedua dari kitab Al-Ajurumiyah adalah syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Ini juga kitab yang paling diayomi juga oleh para ulama, sehingga syarah Syekh Khalid Al-Azhari itu punya tempat di kalangan tulab, di kalangan pelajar Arabiah, karena juga banyak ulama yang memberikan hasyiah terhadap syarah Syekh Khalid Al-Azhari ini. Termasuk yang paling banyak yang memberikan komentar, memberikan banyak taklik, memberikan banyak penjelasan terhadap syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari. Jadi dua kitab itu merupakan dua kitab paling penting yang harus dipelajari, ya, yang harus lah ya bisa dibilang ya, yang harus dipelajari oleh tulab Arabiah ataupun ajam untuk mencapai derajat kenahwaannya dan keluar dari sifat mubtadi ataupun sifat pemula dari seorang itu belajar nahwu, seperti itu. Dan tangga untuk bisa ke Kafrawi itu beragam, ada yang memulakannya dengan Mukhtasar Jiddan seperti hari ini kita, dan juga ada yang memulakannya dengan syarah Tuhfatus Saniyah, yang itu merupakan syarahnya Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, seperti itu. Jadi nanti gampang mau pilih yang mana saja, seperti itu, insya Allah semuanya makbul indal ulama, seperti itu. Dan hari ini kita memulakan kajian kita di syarah Mukhtasar Jiddan, ya. Jadi tadi ada tiga kitab: Mukhtasar Jiddan, syarah Kafrawi, dan juga syarah Syekh Khalid Al-Azhari, yang mana kedua syarah yang tadi saya sebutkan, Kafrawi dan syarah Syekh Khalid Al-Azhari, itu punya inayah di kalangan para ulama. Artinya para ulama mengayomi dua kitab tersebut, sehingga banyak taklikot, banyak syarah yang dicurahkan oleh para ulama untuk menjelaskan setiap lafaz yang ada pada syarah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Azhari, seperti itu. Nah, nama syarahnya ya syarah Kafrawi ala Al-Ajurumiyah dan syarah Syekh Khalid Al-Azhari ala Al-Ajurumiyah. Nah, gitu aja. Ntar kalau misalkan mau menulis dua kitab tersebut, seperti itu.
ataupun mau mencari dua kitab tersebut. Nah, itu mungkin sekian dari penjelasan singkat lah mengenai dua syarah penting yang ada dalam kitab Al-Ajurumiyah. Dan berikutnya kita langsung masuk saja ke muqaddimah ilmu dan muqaddimah kitab seperti itu. Muqaddimah ilmu biasa yang kita kenal dengan namanya Mabadil Ulum atau dasar-dasar ilmu. Dasar-dasar ilmu itu ada 10, hanya saja supaya kita bisa memperingkas kesempatan hari ini, saya hanya akan membahas 3 hal penting dari Mabadiul Ulum. Jadi Mabadiul Ulum itu kurang lebih adalah suatu pembukaan yang di situ mengenalkan ke para thalibnya mengenai tentang takrif, tentang definisi dari ilmu tersebut. Yang kedua tentang siapa penulis dari ilmu tersebut atau siapa orang yang pertama kali menuliskan ilmu tersebut. Yang ketiga tentang tamaroh atau tentang buah dari ilmu ini, kenapa kok harus dipelajari seperti itu. Nah, mohon maaf, ini Pak, coba Bapak keluar lagi, Pak. Ini. Oke, sip, sudah. Yang pertama, Mabadiul Ulum pertama adalah definisi dari ilmu nahwu. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pada kenal ilmu nahwu itu seperti apa. Seperti itu, hanya saja saya mau memulakan dari sesuatu hal yang lain seperti itu. Yaitu saya pengen memulakan kepada yang lebih umum lagi adalah tentang bahasa. Bahasa itu adalah kalau di takrifnya para ulama atau takrifnya Ibnu Jini dalam hal ini adalah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Jadi bahasa itu adalah suara-suara yang dengan suara tersebut, aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Suara-suara yang dengan suara tersebut seperti itu diungkapkan apa yang diinginkan dari si mutakalim atau apa yang diinginkan dari setiap kaum. Karena setiap kaum punya bahasa, maka bahasa itulah yang digunakan oleh kaum tersebut untuk mengungkapkan apa keinginan yang ada dalam benaknya, apa yang ada dalam dirinya. Nah, itu merupakan definisi dari bahasa yang diungkapkan oleh ulama lughah, yaitu yang di sini adalah namanya Ibnu Jini. Jadi bahasa itu adalah suara-suara yang dengan suara tersebut itu diungkapkan apa yang diinginkan oleh seorang mutakalim, oleh seorang yang bicara tentang apa yang diinginkannya di dalam benaknya ataupun di dalam dirinya. Itu pengertian bahasa. Nah, dari pengertian bahasa tersebut yang diungkapkan dari Ibnu Jini yaitu al-aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim, kita bisa dapati bahwasanya bahasa itu bicara mengenai suara. Bicara mengenai suara. Yang mana suara ini itu bukan sembarangan suara, tapi suara yang muncul dari nafas. Yaitu adalah apa? Kalau bahasanya para ulama itu romyul hawa. Jadi tekanan udara yang dihasilkan dari paru-paru terus ke atas ke kerongkongan ini, yang kemudian dari kerongkongan tersebut nanti ada yang namanya laring. Laring di situ nanti ada namanya pita suara. Pita suara tersebut adalah tempat kita menghasilkan suara. Nah, ketika kita ingin ngomong, pita suara tuh bakalan ngecil dia. Nah, nanti ketika dia ngecil, nanti ada ada hawa, ada udara-udara yang nempel di namanya makhorijul huruf, di tempat-tempat huruf yang ada di lisan kita ataupun di mulut kita. Ketika udara yang tadi dari dalam paru-paru ke atas itu ke tenggorokan, nanti akan menghasilkan suara halkun. Ketika nanti suara tersebut berbenturan dengan bertemu di tempatnya hanak ataupun rahang atas ataupun rahang bawah, nanti yang akan kita kenal dengan namanya suara lisan. Kalau misalkan nanti suara tersebut atau udara yang dari paru-paru ke atas itu bertemu di dalam syafatain, nanti akan menghasilkan suara namanya syafatan atau dua bibir. Jadi intinya bahwasannya suara itu adalah hasil dari udara yang dipompa ke atas oleh paru-paru, yang dimana suara tersebut itu menggetarkan pita suara, dan pita suara itu nanti akan
akan menghasilkan sebuah getaran, getaran itu akan muncul di tempat-tempat yang ada di lisan kita. Nah, inilah yang menjadi topik pembahasan dalam ilmu bahasa secara umum atau yang kita kenal dengan namanya linguistik umum, seperti itu. Nah, di antara linguistik umum, jadi semua bahasa itu punya kajian bahasa. Nah, kajian bahasa itu mencakup 5 hal penting. Pertama, ada kajian bahasa yang ngomongin soal suara. Yang kedua, kajian bahasa yang ngomongin soal asal muasal suara atau morfologi. Yang ketiga, ada yang ngomongin soal sintaksis. Yang keempat, ada ngomongin soal makna. Seperti itu. Dalam bahasa Arab, fonologi itu dikenal dengan namanya ilmu suara atau ilmu aswat. Sedangkan morfologi itu dikenal dengan namanya ilmu sorof. Sedangkan sintaksis itu dikenal dengan namanya ilmu nahwu. Sedangkan ilmu tentang makna atau semantik itu dikenal dengan namanya ilmu dilalah. Nah, kita untuk mempelajari suatu bahasa, kita mengambil satu persatu. Yang di sini kita ambil namanya ilmu nahwu, yaitu yang kita kenal dengan namanya ilmu sintaksis. Yang mana ilmu sintaksis ini itu bicara tentang aturan-aturan yang diberlakukan oleh suatu bahasa untuk menyusun sebuah kalimat yang kalimat itu bisa kita pahami. Seperti itu. Jadi kajian kita hari ini adalah tentang nahwu, yaitu yang mana nahwu itu merupakan salah satu dari 5 kajian ilmu linguistik yang mana dia berkaitan dengan susunan antar kalimat. Jadi kalimat, ada banyak kalimat, kalimat atau kata-kata tersebut itu disusun menjadi sebuah jumlah. Kalau dalam bahasa kita disusun menjadi sebuah kalimat, yang mana kalimat-kalimat ini itu punya aturan di setiap bahasanya dan di setiap tempatnya. Dan karena kita tentang ilmu bahasa Arab, maka kajian sintaksis kita atau kajian nahwu kita itu mengenai apa-apa saja yang itu berkaitan dengan bahasa Arab. Seperti itu. Ya, jadi tadi semoga mafhum alurnya dan mafhum kenapa kok kita harus belajar ilmu sintaksis dan bagaimana jadi nanti juga bisa punya gambaran bagaimana cara kita bisa menguasai suatu bahasa seperti itu. Jadi kalau kita ingin menguasai suatu bahasa itu nggak cukup kita hanya mengetahui nahwu saja, nggak cukup kita hanya mengetahui suatu sorof saja, nggak cukup kita hanya mengetahui balago saja, nggak. Tapi ada banyak faktor-faktor yang itu bisa menyebabkan kita makin paham tentang fan ilmu tersebut. Dan dalam hal ini adalah ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa Arab sendiri itu dibagi menjadi 13 fan ilmu seperti itu. Di antara fan ilmu tersebut adalah ilmu nahwu ini. Oke. Nah, inilah itu sedikit ringkasan mengenai apa ya gambaran singkat mengenai tentang ilmu kebahasaan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman di sini ataupun apa namanya para tolaba di sini ada yang pengen menguasai bahasa Arab, bisalah memulakan kajiannya itu mengenai dengan ilmu nahwu dulu, baru ilmu sorof, baru ke ilmu-ilmu yang lain yang di situ ada kaitannya dengan ilmu linguistik seperti itu. Oke. Kita lanjut yang kedua, bahwasannya kita bicara mengenai tentang ilmu yang namanya ilmu sorof, ilmu nahwu afwan. Ilmu nahwu itu adalah ilmun yu'rafu biha, adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut itu diketahui. Diketahui apa? Kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang mana kaidah tersebut itu mengatur tentang ahwal kalam Arabiyah atau suatu kalimat Arabiyah yang kalimat-kalimat Arabiyah tersebut di setiap tempatnya itu bisa berubah, bisa juga tetap. Saya ulangi lagi, bahwasanya ilmu yang yu'rafu biha biusulin, jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut diketahui kaidah-kaidah mengenai ahwal kalim Arabiyah atau suatu akhir keadaan dari kalimat Arabiyah. Baik nanti keadaannya itu berubah-berubah dalam suatu kalimat yang kata Zaid,
nanti kapan dia berubah menjadi Zaidun, kapan dia berubah menjadi Zaidin, dan kapan dia berubah menjadi Zaidan, yang nanti itu merupakan kajian dari ilmu nahwu, ataupun yang nanti keadaan harokat akhir dari suatu kalimat tersebut nggak berubah. Semisal kata hadza. Hadza tersebut mau kita nanti mau taruh sebagai subjek, mau taruh di sebagai subjek, mau taruh di sebagai objek, ataupun di tempat-tempat yang lain, dia tidak akan berubah. Harokatnya tetap sama. Harokatnya adalah hadza, harokatnya adalah sukun. Itu merupakan definisi dari ilmu nahwu. Intinya, ilmu nahwu adalah ilmu yang bicara mengenai aturan tentang keadaan akhir dari sebuah kalimat. Baik itu berubah ataupun nanti dia tetap. Terus yang kedua, peletak dasar ilmu nahwu yang kita kenal dengan namanya Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali. Waktu itu Abul Aswad Ad-Duali itu kalau di kitab di kitab Mukhtasar Jidan diceritakan bahwasanya waktu itu anaknya itu kena lahan. Lahan itu kalau dalam bahasa kita tuh ada salah lah dalam ucapan. Jadi ada Abu Aswad Ad-Duali lagi di ibaratnya lagi di teras lah ya. Lagi di teras berdua sama anaknya perempuan seperti itu. Terus anaknya perempuan itu bilang ma ajmala sama a seperti itu. Terus Abdul Asad bilang apa namanya? Abdul Asad bilang nujumuha. Intinya begini, anaknya itu bilang apa yang paling cantik, apa yang paling indah dari sebuah langit atau dari pandangan langit ini. Terus Abdul Asad Ad-Daili bilang nujumuha, bebintangannya. Terus anaknya Abdul Asad Ad-Daili bilang, lah ya Abi, enggak. Yang saya maksud adalah, wah indah sekali langit-langit ini seperti itu. Nah, ya apa namanya Abdul Asad Ad-Duali itu menyangka bahwasanya anaknya itu bertanya, ma ajmalu sama, karena ajmalu itu menjadikan petanda bahwasanya anaknya itu bertanya. Akan tetapi anaknya itu bilang, enggak, Abi maksud saya itu adalah saya itu takjub dengan keadaan langit hari ini, ataupun saya itu pengen takjub dengan keadaan bebintangan hari ini seperti itu. Indah sekali langit hari ini. Makanya saya katakan ma ajmalu sama. Oh, putriku, kurang lebih gitu. Yang tepat itu bukan ma ajmalu sama, tapi ma ajmala sama. Jadi lamnya itu bukan harokatnya, bukan domah, tapi harokatnya fathah. Karena kalau kamu menggunakan ma ajmalu sama, maka kamu itu bertanya, bukan kamu itu takjub. Tapi ketika kamu bilang ma ajmala sama, maka kamu itu menandakan bahwasanya perkataan kamu itu takjub terhadap langit yang ada di sekitarmu. Oh gitu, ya udah tuntaslah. Akhirnya Abul Asad Ad-Duali ini itu mengadukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengenai perihal bahwasanya sudah ada lahan, sudah ada kesalahan di antara abna Arabiyah waktu itu, di antara anak-anak waktu itu. Jadi akhirnya diceritakanlah tentang perihal muskilah ini atau masalah ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Sayyidina bin Abi Thalib menyuruh Abul Asad Ad-Duali untuk mengkodifikasikan sebuah ilmu. Nah, ilmu tersebut disebut sebagai namanya ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu pertama kali ditulis oleh namanya Abul Aswad Ad-Duali, yang mana dia merupakan bapaknya nahwu yang pertama kali. Seperti itu. Itulah merupakan konon kisah dari kenapa kok ilmu nahwu itu ditulis. Dan kenapa kok ya apa sih yang menjadi sebab ilmu nahwu itu ditulis. Nah, itu alasan dan sebab kenapa ilmu nahwu itu ditulis. Yang kedua yang mau saya sampaikan, bahwasannya para ulama kita, ulama-ulama Arabiyah ataupun ulama-ulama Islamiyah, seperti itu ya, itu biasa mengkodifikasikan ilmu ketika terjadi ketika ilmu tersebut itu sudah hilang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, ilmu juga tersebut itu dikodifikasikan ketika ada hajat yang mendesak agar ilmu tersebut itu harus segera dikodifikasikan atau harus segera dibukukan. Karena kalau ilmu tersebut itu nggak dikodifikasikan, nggak dibukukan, maka akan hilang. Nah, jadi para ulama ketika ketika ada permasalahan fikih,
ternyata umat itu nggak paham tentang fikih, maka ditulislah ilmu tentang fikih. Seperti nahu juga, ketika terjadi lahan, ketika terjadi kesalahan-kesalahan dalam berbicara, maka ulama menulis buku namanya nahu. Terus ketika para umat waktu itu nggak paham tentang apa itu mustalah hadis, akhirnya dibukukanlah ilmu tentang istilah-istilah hadis. Umat berikutnya nggak paham mengenai tentang ilmu balagoh seperti itu, akhirnya dibukukan namanya ilmu balagoh. Intinya ulama-ulama kita itu selalu menulis kitab saat ilmu tersebut sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Agar supaya ilmu tersebut itu nggak hilang di tengah-tengah masyarakat, makanya dikodifikasikanlah namanya ilmu tersebut dalam kitab-kitabnya para ulama-ulama dulu. Nah, konon kisahnya ada sebuah riwayat yang mengatakan ilmu terakhir dari ilmu syariat yang dibukukan oleh para ulama adalah ilmu balagoh. Jadi ilmu balagoh adalah ilmu terakhir syariat dan arabiyah yang dibukukan oleh para ulama. Seperti itu. Terus yang berikutnya, bahwasanya dalam kita mempelajari sebuah ilmu juga itu perlu tahapan ya, seperti itu tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan tersebut harus kita lewati berjenjang dan harus kita tapaki satu persatu pelan-pelan, dan cara yang paling efektif yang dikatakan oleh para ulama dengan beginilah, dengan kita mengkaji ilmu, dengan kita duduk bersama orang-orang yang sudah pernah mengkaji terlebih dahulu ilmu tersebut dan kemudian mengajarkannya dan juga menyebarkannya. Begitulah tahapan kita dalam belajar ilmu ini. Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya, kita ngomongin soal ketiga tentang apa sih buah dari kita mempelajari nahwu. Buah dari kita mempelajari nahwu adalah terhindarnya kita dari kesalahan dalam berbicara. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwasannya lahan itu telah terjadi di anak-anak yang waktu itu hidup di zamannya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abul Asad Ad-Duwali. Nah, agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti itu, maka kita penting belajar namanya ilmu nahwu. Nah, inilah buah penting kenapa kita harus mempelajari yang namanya ilmu nahwu. Jadi supaya kita terhindar. Kalau bahasanya para ulama itu hifdzul lisan minal khoto'i fil kalam. Jadi menjaga lisan agar supaya terhindar dari yang namanya kesalahan dalam ucapan. Nah, ketiga hal itu menjadi muqaddimah kita hari ini, dan itu disebut sebagai namanya muqaddimah ilmu, dan kita di sini akan langsung disajikan oleh musonif kitab mengenai syarah atau penjelasan langsung dari kitab Al-Ajurumiyah. Seperti itu. Oke, tafadhol silakan kalau ada diskusi, kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan sebelum kita memulakan kitab ini. Kalau ada diskusi, ada hal-hal yang pengen di-sharing ke kita, boleh banget. Ustadz, saya punya ini, saya punya punya faidah-faidah lain, silakan. Saya punya ngambil faidah dari teman-teman dan teman-teman ngambil faidah dari saya, silakan. Kalau ada yang punya faidah yang banyak seperti itu, silakan. Nggak ada ya? Silakan. Kalau percakapan maksudnya di mana, Ustaz? Jadi gini, jadi bahasa itu ada empat komponen, empat kemampuan. Jadi dalam kita berbahasa itu mencakup 4 hal. Pertama itu mengenai tentang membaca, kedua itu menulis, ketiga itu berbicara, yang keempat itu mendengar. Seperti itu. Mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Jadi dalam kita mempelajari sebuah bahasa apapun itu harus mencakup keempat hal ini, agar pembacaan kita atau pembelajaran kita tentang bahasa itu menjadi efektif. Jadi kalau kita pengen belajar satu bahasa, pastikan kita mempelajari keempat bahasa tersebut. Berbicara, mendengar, menulis, dan juga berbicara, mendengar, menulis, dan juga tadi mendengar, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, keempat hal itu harus ada dalam diri kita seperti itu. Harus ada dalam pembicaraan, dalam pembelajaran kita. Nah,
Karena di Indonesia itu kita nggak memungkinkan untuk kita itu belajar dua hal yang lain, yaitu berbicara dan mendengar, maka kita cukupkan mempelajari sebuah bahasa itu cukup dengan membaca dan juga menulis saja. Seperti itu. Karena akan efektif ketika kita belajar bahasa itu kita langsung ke negeri tersebut. Misalnya saya apa namanya sudah menikah sama orang Sunda misalnya seperti itu. Dan pada akhirnya karena mau nggak mau saya harus bergaul dengan orang Sunda dan akhirnya lahjah saya ataupun lisan saya seperti itu akhirnya ikut ke Sunda-Sundaan. Itulah cara paling efektif kita untuk mempelajari sebuah bahasa agar supaya keempat skill bahasa tersebut itu bisa saya capai. Seperti itu ya. Nah, karena kita di Indonesia itu nggak memungkinkan untuk mencapai yang kedua, dua yang terakhir yaitu berbicara dan mendengar, maka kita cukupkan dengan membaca dan menulis saja. Oke. Nah, salah satu aspek yang bisa mendukung kemampuan bahasa membaca dan menulis itu adalah dengan kita mengetahui kaidah-kaidahnya. Dan inilah yang lagi kita sedang lakukan. Seperti itu. Atau bingung atau ada hal lain yang mau disampaikan lagi. Jadi kalau misalkan mau efektif mendengar dan membaca, mendengar dan berbicara, coba cari aplikasi. Kayak waktu itu ada salah satu teman kita di Khadimusunah itu namanya Kang Budiman. Kang Budiman itu setiap sama kalau nggak nih Pak Gindung juga nih kan lagi di Mekah misalnya, itu efektif untuk kita tuh. Jadi ada belajar kaidah langsung diterapkan, belajar kaidah langsung diterapkan, belajar kaidah langsung diterapkan seperti itu. Itu kalau misalnya kita di kalangan orang-orang Arab. Tapi kalau misalkan kita sebagai pelajar yang lagi di Indonesia, ya kalau kita udah belajar kaidah, nulis aja lah, biar bisa langsung diterapkan. Atau kalau udah belajar kaidah, langsung baca sajalah, biar kaidah-kaidah tersebut yang itu menopang kemampuan berbahasa kita bisa langsung terserap dalam diri kita, sehingga ketika kita belajar membaca, menulis, ataupun mendengar, dan juga berbicara bisa paham dan bisa langsung ditangkap oleh orang yang kita ajak bicara. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Ustadz gimana caranya supaya kita itu bisa efektif belajar bahasa Arab dengan berbicara? Ya sudah, coba cari lingkungan yang di situ lingkungannya ngomong Arab. Nah, kalau misalnya Mas Fahrul di Sulawesi misalnya ada kampung Arab misalnya gitu ya. Orang bisa bicara Arab, ya udah terjunlah sana dan agar supaya lisan dan pendengaran itu membiasakan atau terbiasa mendengar dan berbicara bahasa Arab. Sehingga nanti kaidah ini akan mendukung kemampuan berbicara dan mendengar tersebut. Tuh. Itu jawabannya. Atau ada diskusi yang dari yang lain dan juga pengalaman dari yang lain, silahkan Sat, dibagikan. Ya, Ustaz. Ah, Ya, kalau itu apa kan kita mempelajari untuk bisa baca kitab, Ustaz ya, dengan kaidah-kaidah seperti nahu dan Sorof. sorof gitu. Terus kalau itu di bahasa sendiri itu kan yang saya ini kan seperti kaidah nahu, sorof, kemudian dengan mufradat itu kan beda gitu Ustaz ya. Maksudnya ketika kita sudah tahu nahu sorof walaupun sudah mahir tetap aja nggak sakata itu nggak bakal bisa baca kitab gitu Ustaz ya. Betul, betul. Nah, bagaimana apakah ini apa bicara bahasa Arab ini apakah memang tidak mendukung atau maksudnya apakah tidak sebaiknya dengan dipraktekkan kita berbicara bahasa Arab gitu supaya mufradat itu jalan gitu Ustaz gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, apa namanya kalau di markas Arabiah yang pernah saya belajar di sana, itu kita langsung belajar 4 skill sekaligus. Jadi kita belajar kaidah, langsung diterapkan membaca, langsung diterapkan menulis, langsung diterapkan berbicara, dan langsung diterapkan mendengar. Jadi waktu itu, jadi satu kaidah itu langsung kita praktek ke 4 skill tersebut. Nah itu yang paling efektif, Pak. Jadi kalau misalkan nggak apa namanya ada yang kurang, maka ya kemungkinan besar ada yang kurang dari kita belajar bahasa tersebut. Dan tadi mufrodat, apa kemampuan kita menghafal dan kemampuan kita memahami mufrodat itu sangat penting untuk kita bisa mendukung kemampuan kita dalam berbahasa tadi. Dan ya benar, kita akan tetap kacau dalam membaca kitab ketika kita nggak tahu mufrodatnya. Jadi hafalan kita tentang mufrodat dan pembiasaan kita
untuk memakai mufrad tersebut baik dalam berbicara, mendengar, membaca dan menulis itu sangat penting untuk kita praktekkan. Itu sih Pak Rudi. Ya maksudnya Ustaz, baiknya gimana gitu? Apakah kan kita belajar mempelajari alatnya gitu ya? Eh, Apakah kita ya istilahnya sama dengan praktekan berbicara eh. atau langsung baca kitab gitu? Gimana gitu? Ya boleh Pak, langsung baca kitab aja nggak apa-apa, langsung baca kitab nggak apa-apa gitu. Intinya dipraktekkan Ya, saja, dipraktekkan dengan membaca ataupun berbicara. ya, ya. Maksudnya di sini gitu, Ustaz, di sini apakah kita mau mempelajari kaidah-kaidahnya aja atau memang langsung kita Oh sambil di ya, ini di majelis kita, ya insya Allah ya, kalau nanti apa namanya, ya insya Allah lah, nanti kita akan coba mengirob. Tapi sebenarnya apa namanya kalau di sini ya mungkin nanti kita akan cobalah langsung ke praktek karena di sini kan udah huruf gundul semua ya, huruf gundul semua hmm, nih. Nanti akan kita coba langsung praktek membacanya seperti itu. Oke, jadi ya, langsung ya. membaca kita. Ada kaidah langsung kita terapkan ke membacanya seperti itu. Itu insya Allah Pak. Kalau kemarin kan ada Siap. harokatnya, nah ini sekarang nggak pakai harokatnya. Nah, coba kita langsung ke praktekan. Jadi nanti coba ada satu orang nanti kalau misalkan sudah apa namanya sudah agak mahir, coba silakan disuruh membaca lah seperti itu. Biar nanti kita sama-sama saling mengoreksi. Oke, gitu. Nah, ada lagi diskusi yang lain atau ada lagi hal yang mau disampaikan? Silakan. Siap lanjut. Ustaz. Oke, yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lanjut. Jadi ilmu nahwu itu punya beberapa cabang ilmu sih. Punya beberapa cabang ilmu. Di antaranya ilmu tentang kaidah. Nah, hari ini kita membahas tentang ilmu tentang kaidah ini. Nah, yuk kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah kenalan dengan eh, beberapa mukaddimahnya dan Syekh Zaini Dahlan ini termasuk ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang hidup di zaman 1304 Hijriah. Nah, beliau merupakan ulama Mekah ya, ulama Mekah dan banyak karya-karya beliau seperti itu dan hari ini kita membahas seputar salah satu dari ilmu atau yang beliau tulis yaitu ilmu nahwu yaitu Syarah Mukhtasar Jiddan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid dharain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu huwal lafdhu al murakabul mufidu. Jadi kalam, al kalamu sebuah kalam adalah huwa al lafdhu al murakabu al mufidu. Adalah sebuah lafaz yang dia itu tersusun dan dia itu mufid, punya faidah. Oke. Maksudnya apa? Yakni maksudnya anna al-kalama, bahwasannya sebuah kalam inda nahwiyin. Menurut para nahwiyin, ulama nahwu, huwa al-lafdhu ila akhirih. Maksudnya lafdhu ila akhir ini adalah lafaz ini nih. Lafaz al-lafdhu al-murakabun fi bil wat ini. Jadi al-lafdhu ila akhir ini maksudnya adalah lafaz menurut para nawi adalah lafaz yang murakab, yang mufid, yang bil wat'i, yaitu sebuah lafaz yang dia itu tersusun dan dia punya faidah dan dia itu ditaruk atau dimaksudkan, atau tafsiran kedua yang dia itu ditulis atau yang dia itu diucapkan dengan berbahasa Arab. Sebuah lafaz yang tersusun dan dia punya faidah dan dimaksudkan ucapan tersebut untuk memberikan faidah kepada si mukhatab atau orang yang diajak bicara. Nah, kemudian Syekh Zaini Dahlan itu merinci apa yang dimaksud dengan lafaz, apa yang dimaksud dengan murakab, apa yang dimaksud dengan mufid, dan apa yang dimaksud dengan wadai. Jadi setelah ini adalah beliau merinci setiap detil apa yang dimaksud oleh Ibnu Jurum. Apa itu lafaz, apa itu murakab, apa itu mufid, dan apa itu wada. Yo, yang pertama. Falafzu, lafaz itu adalah huwa as-sautu.
Dia adalah sebuah suara. Al-mustamilu, yang menghimpun. Ala, atas, ba'dil hurufil hijaiyah. Atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Dia adalah sebuah suara. Suara di sini yang dimaksud suara siapa? Tentu suara manusia. Nggak mungkin kalau itu suara suara semut gitu. Karena nggak ada hari ini yang bisa nggak ada alat yang hari ini bisa mengetahui bahasa semut kecuali Mamang Gufron misalnya. Seperti itu. Jadi kajian kita tentang suara yang dihasilkan oleh manusia. Jadi di sini adalah suara manusia, bukan suara dari bangsa jin, bangsa iblis ataupun orang bangsa semut seperti itu. Jadi belum ada sampai hari ini ulama bahasa yang bisa mengerti tentang bahasa semut seperti itu, kecuali Mamang Gufron. Oke, yang kedua, suara ini, suara dari tempat kita kan ada banyak, ada beragam. Seperti itu. Misalnya suara ini juga kan suara yang hasil dari tubuh suara manusia juga gitu loh, suara manusia juga. Akan tapi suara yang dimaksud di sini itu bukan suara sembarangan, tapi suara yang di situ menghimpun huruf-huruf hijaiyah. Nah, dalam hal ini berarti apa? Berarti suara yang dihasilkan dari mulutnya manusia. Ah, gitu. Contohnya apa? Kazaidin, seperti kalimat Zaid. Kenapa? Fa'innahu, bahwasannya kalimat Zaid tersebut sautun adalah sebuah suara istamala yang menghimpun ala zai atas huruf zai wal ya'i huruf ya wat dali dan huruf dal. Jadi Zaid itu terhimpun maknanya apa? Ada terhimpun huruf zai, huruf ya dan huruf dal. Zaidun. Nah, kita. Oke. Ini merupakan definisi dari suara. Jadi tulis di sini adalah definisi tentang suara adalah apa? Nih tulis ya. Al-lafzu wa sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Kazaidin. Karena apa? Karena kalimat Zaid itu sautun adalah sebuah suara yang istamala, yang menghimpun atasnya huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Oke. Terus berikutnya dikasih tahu lagi. Fa'in lam. Dan jika fa'in lam. Dan jika tidak yastamil. Tidak terhimpun padanya ala ba'dil huruf. Tidak terhimpun padanya itu huruf-huruf. Seperti apa? Kasauti tobli. Seperti suara gendang. Suara gendang. Maka fala yusamma lafzon. Suara gendang itu nggak disebut sebagai namanya lafaz. Kenapa suara gendang nggak disebut lafaz? Karena lafaz itu hanya berbicara tentang suara manusia yang itu ada huruf-hurufnya. Seperti itu. Oke, jadi ini merupakan contoh dari hal atau dari suara yang tidak terhimpun atasnya adalah huruf. Seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya. Fakharaja bilafzi. Nah, fakharaja bilafzi. Jadi dalam sebuah biasanya nanti kalau misalkan nanti kita ketemu di kitab-kitab bahasa Arab ataupun kitab-kitab nahwu, kitab-kitab fikih ataupun kitab-kitab yang lain, ada yang namanya ihtirozan. Ihtirozan itu adalah maksudnya adalah kita mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan definisi, akan tetapi dia itu bukan bagian dari definisi tersebut. Oke? Agar supaya orang itu, ihtirozan itu adalah sesuatu yang dia itu punya kaitan dengan yang kita lagi bicarakan. Akan tetapi supaya kita itu bisa tepat dan supaya orang yang kita ajak bicara itu nggak berpikir hal yang lain, maka kita harus singkirkan hal tersebut supaya yang kita maksud itu bisa tercapai dan bisa kita tepat menggunakannya. Itu yang dinamakan dengan ihtirozan. Sesuatu yang dia itu ada kaitannya dengan sesuatu yang lagi kita bicarakan, karena sesuatu tersebut itu sangat erat dengan sesuatu yang sedang kita bicarakan, maka kita mengeluarkan sesuatu yang erat tersebut agar supaya orang yang ajak bicara itu tidak memaksudkan hal yang lain kecuali yang kita maksudkan. Nah,
Hal ini diterapkan oleh apa namanya Ibnu apa namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan itu mengeluarkan dari hal-hal yang bisa merusak definisi. Karena definisinya sudah paten, yaitu al-lafdzu al-murakkabu al-mufidu bil waqi, maka beliau bilang bahwasanya supaya kalian hai para pembacaku, supaya kalian itu enggak memaksudkan kalam dari yang lain, yang maksud saya adalah lafdzu murakkabul mufidu, maka saya coba kasih tahu ke kalian tentang apa saja yang bisa menyebabkan kalian itu punya maksud yang lain. Oleh sebab itu saya sebutkanlah dalam hal ini, yaitu apa? Fakharaja bil lafzi makana mufidan walam yakun lafdon. Yaitu apa? Yaitu dikeluarkan dari namanya lafaz apa-apa saja yang dia itu mufid. Akan tetapi dia itu bukan lafzon. Seperti apa? Seperti isyarat. Isyarat itu misalnya ketika kita nunjuk misalnya, Mas, saya nunjuk nih, Mas, saya tunjuk. Itu mufid, punya faidah. Seperti maksudnya adalah kamu, ya kamu, saya nunjuk kamu. Atau kita angkat-angkat gini misalnya, angkat-angkat begini. Itu merupakan isyarat yang itu punya faidah bagi orang yang kita angkat bicara. Akan tetapi karena dia itu bukan sesuatu hal yang punya huruf, maka dia dikeluarkan dari definisi lafaz. Dan dia dikeluarkan dari definisi kalam menurut para ulama. Yang kedua, ada namanya kitabah. Kitabah. Jadi misalnya kita nulis nih, misalnya nih ini kitab Al-Matan Jurumiyah, kitab Syekh Zaini Dahlan seperti itu. Nah, tulisan-tulisan yang termaktub di sini, tulisan-tulisan yang ada dalam hal ini bukan kalam menurut para ulama. Karena kalau kalam menurut para ulama nahwu adalah yang dia itu yang lafaz yang dikeluarkan, yang dia itu tersusun dan dia itu mufid, punya faidah. Karena kalau hanya punya faidah saja, kan punya faidah. Akan tetapi dia tidak mengandung huruf dan dia tidak keluar dari lisannya manusia tadi itu misalnya, seperti itu, maka dia tidak disebut sebagai namanya kalam. Ini kalau menurut ulama nahwu. Tapi menurut ulama fikih, itu disebut sebagai namanya kalam. Kitabah itu disebut sebagai namanya kalam. Misal contoh begini. Misalnya apa namanya Mas Fahrul misalnya mau menikah dengan orang yang ada di Mesir seperti itu misalnya. Terus Mas Fahrul tulis misalnya seperti itu, Afwan. Misalnya wali yang pengen dinikahi sama Mas Fahrul itu lagi di Mesir, sedangkan Mas Fahrul lagi di Indonesia. Seperti itu. Nah, walinya bilang, angkah tuka ya Fahrul bibnati misalnya. Saya nikahkan kamu, dia nulis nulis angkah tuka bibnati bimahri kaza dengan mahar sekian. Terus dikirim surat itu dari Mesir ke Indonesia. Terus dibaca sama Mas Fahrul, angkah tuka ya Fahrul seperti itu, bimahri mazkuri seperti itu. Terus Mas Fahrul baca apa namanya qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur seperti itu. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut. Dikirim ke Mesir lagi si surat tersebut dan dibaca oleh walinya. Dibaca oleh walinya, bilang walinya bahwasanya qabil tu nikaha wa tazwijaha ila akhirih, sah pernikahan tersebut. Kenapa? Karena menurut ulama fikih kitabah yang tadi itu disebut sebagai namanya kalam. Akan tapi kalau menurut ulama nahwu itu bukan kalam. Nah, jadi bedain antara siapa yang apa kalam di sini menurut siapa? Menurut ulama nahwu atau menurut ulama fikih? Kalau kitabah menurut ulama fikih, maka disebut sebagai namanya kalam. Isyarah juga misalnya kalam juga bagi bangsa yang lain misalnya. Misalnya kalau misalkan kita di dalam bahasa misalnya bahasa sehari, bahasa pasar seperti itu. Kalau kalimat begini berarti artinya berdiri. Nah, itu kan itu bagi bahasa tersebut, bahasa pasar tersebut. Tapi kalau bahasa ulama nahwu itu nggak disebut sebagai namanya kalam. Terus yang kedua, uqad atau aqdun atau aqwat. Uqad itu misal gini, 1, wahid, itsnain, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, ila akhirih. Itu merupakan aqdun atau uqadun seperti itu. Dan itu akad ya, seperti akad bukan uqad. Akad itu tidak disebut sebagai namanya kalam. Jadi wahid, isnin, salasa, arba'ah, khamsa, sitta, sab'ah. Itu namanya aqdun itu nggak disebut sebagai namanya kalam. Yang kedua ada namanya nusab atau nusub. Nusub ini adalah kayak tanda seperti itu.
Semisal di sini tulis apa namanya, tertulis silakan baca di sini. Nah, misalnya tulis itu ya, silakan baca di sini. Nah, itu disebut sebagai namanya nusab atau nusub. Nah, tulisan silakan baca di sini itu kan punya faedah. Akan tetapi menurut ulama nahwu silakan baca di sini itu tidak disebut namanya kalam. Gitu. Jadi kalam menurut ulama nahwu adalah yaitu lafaz yang dia itu tersusun dan dia punya faedah. Dan dikeluarkan dari kalam itu apa? Isyarah, kitabah, akdun, dan juga nusub atau nusub ini. Seperti itu. Oke ya. Itu yang apa namanya ihtirazan dari apa yang kita sedang omongin, yaitu tentang yang namanya lafaz atau kalam ini. Seperti itu. Oke, sampai di sini coba ada diskusi, ada pertanyaan, silakan. Sampai definisi tentang apa namanya lafaz ini. Kalau ada yang mau diskusi silakan. Saat belum paham tentang apa itu lafaz, seperti itu. Silakan. Ini mumpung kita lagi nggak banyak orang nih, cuman hanya sedikit supaya jadi enak. Silakan. Ini kan kalam ini ada versi gitu ya, versi fikih sama versi nahwu gitu ya. Nah, terus ini yang dimaksud ini buat kemana gitu ya? Jadi arahnya. Nah, maksudnya apakah kalamnya itu istilahnya nanti bisa jadi satu kesamaan atau gimana ya? Contohnya gini, ada yang mengatakan bahwa seperti surat Al-Fatihah itu dalam sholat itu wajib diucapkan minimal itu harus kedengaran sama telinga sendiri gitu. Nah, kalau tidak berarti kita tidak membaca Al-Fatihah sehingga kena dalam keterangan la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Ya, betul. Nah, tapi kan ya itu kita nggak apa-apa, nggak mengucapkan kedengaran sama hati, itu kan kita dalam hati juga sama baca. Sampai saya pernah kan, coba ini tulisan itu lihat, saya diarahkan ke tulisan, coba itu baca, udah dibaca, udah. Nah itu sama kalam katanya gitu. Nah itu kan jadi akhirnya ada perbedaan. Nah ini maksudnya buat kemana gitu saat gini? Oke, jadi gini. Jadi Syekh Zaini Dahlan dalam hal ini beliau pengen bicarain bahwasanya ada iltibas, ada keserupaan antara kalam menurut ulama nahwu dan kalam menurut ulama-ulama dalam fan ilmu yang lain. Dalam hal ini fikih dan dalam hal ini adalah ilmu bahasa. Kalau tadi misalnya tadi dibilangin bahwasanya ketika tadi saya bilang akad nikah tadi itu misalnya kitabul wasoya tadi itu menurut ulama fikih kitab apa namanya kertas wasiat itu disebut sebagai namanya kalam. Dan yang tadi juga dimisalkan tadi sama Pak Rodi juga itu kalam juga seperti itu menurut ulama fikih. Akan tetapi menurut ulama nahwu itu bukan kalam. Karena kalau kalam itu adalah suara yang dia itu terlafaz dari lisannya manusia. Seperti itu. Yang terlepas dari lisannya manusia. Yang dia itu punya tersusun dan dia punya faidah seperti itu. Itulah yang dimaksud oleh lafaz atau kalam dalam ilmu nahwu, bukan dalam ilmu fikih, bukan dalam ilmu lughah yang lain. Gitu, Pak Rudi. Atau ada diskusi yang lain, silakan. Suara saya kena nggak, nyambung nggak? Cek. Nah. Ada kalau Okay. putus Ustaz, kalau sekarang ada lagi. Oke, silakan. Tadi nggak kedengeran berarti? Enggak. Kalau ke saya cuman ujungnya aja. Oke. Gini. Musonif kita dalam hal ini itu menghilangkan dugaan-dugaan pembacanya mengenai definisi kalam. Karena kalam itu
bagi orang umum itu punya banyak makna. Intinya makna yang ada dalam orang umum adalah ya udah, kalam itu adalah pembicaraan, adalah sebuah hal yang itu diucapkan oleh mulut kita. Nah, agar supaya pembaca itu nggak salah dengan yang dimaksud oleh penulis kitab, maka penulis kitab itu menulis hal-hal apa saja yang di situ ada keserupaan. Dan yang serupa itu nggak sama dengan apa yang saya bicarakan. Apa yang sedang saya bicarakan. Nah, dalam hal ini ada keserupaan antara kalam yang dimaksud dengan ilmu nahwu dengan isyarah. Ada apa namanya? Ada lafaz ya, bukan ini, bukan apa namanya, bukan kalam. Ada lafaz yang itu serupa dengan isyarah. Yaitu apa? Yaitu kalau lafaz punya faidah, isyarah punya faidah juga. Akan tapi isyarah itu tidak terbentuk padanya ada sebuah huruf. Kitabah itu punya apa namanya, punya lafaz seperti itu. Akan tetapi lafaz yang dimaksud oleh si kalam ini adalah sesuatu yang keluar dari lisan manusia, bukan yang ditulis. Nah, kalau misalkan kita dari perspektif yang lain seperti itu, semisal dalam perspektif fikih, maka kitabah itu masuk ke dalam yang namanya kalam, yaitu apa? Lafaz yang murokab, yang mufid. Akan tapi tidak dalam ilmu nahwu. Kurang lebih begitu. Sama seperti tadi ketika Pak Rudi bilang bahwasanya disuruh baca apa namanya dalam hati seperti itu kalimat itu. Nah, itu juga ya kalam menurut ulama fikih, tapi tidak menurut ulama nahwu. Gitu kurang lebih, Pak. Bisa ditangkap nggak? Ya, Ustaz. Mungkin masih belum pada ngeh kayaknya gitu ya. Nah, paling ini aja Ustaz, ini kalam ini mungkin untuk yang berhubungan dengan nahwu aja ini ya. Nanti ini arahnya buat apa gitu ya istilahnya. Kita mengetahui kalam tersebut. Nah, intinya kan ini memberitahukan bahwa kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang berbahasa dan juga yang berbahasa Arab. Gitu ya. Kalau saya pernah dapatkan juga yang disengaja gitu ya. Istilah yang dimaksudkan maksudnya kalau orang ngigo itu tidak termasuk kalam kan gitu. Ini mungkin nanti ya untuk saya gitu ya khususnya. Nah, ini kalam ini dalam ilmu nahwu yang akan kita pelajari ini nanti ini fungsinya untuk apa gitu supaya nanti kita tahu kalam ini teh akan berfungsi nanti di mana istilahnya kayak gitu. Oke. Pertama gini. Taib. Saya apa namanya? Saya terangin dulu. Pertama gini. Jadi kitab ini adalah versi bentuk pendetilan dari yang dulu kita pelajari. Misalnya kalau misalkan kita di Khadimus Sunnah, kita yang pelajari di Khadimus Sunnah. Ini lebih detail lagi. Gitu. Jadi ada skop bahasan yang lebih detail lagi yang disajikan oleh Syarah Mukhtasar Jiddan ini. Gitu. Nah, di antara pendetilan yang dikemukakan oleh Syekh Zaini Dahlan adalah mengenai tentang lafaz ini. Gitu. Lafaz kalau misalkan yang kita pahami adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dan hanya itu saja. Jadi suara yang terhimpun padanya huruf-huruf hijaiyah. Akan tapi nanti akan timbul pertanyaan, gitu kan? Jadi kayak pensyarah itu pengen ngasih tahu kita apa nih kira-kira yang bakal ditanya oleh pembaca saya, seperti itu. Nah, dijelasin oleh beliau bahwasanya lafaz yang dia maksud di sini adalah lafaz yang terhimpun padanya huruf-huruf hijaiyah. Didetilkan lagi oleh beliau bahwasanya nggak semua lafaz yang ada di dunia ini itu masuk ke dalam apa yang disebut sebagai namanya kalam. Nah, ada yang disebut sebagai namanya ihtirozan tadi. Yaitu apa saja yang di situ mirip kayak lafaz tapi bukan kalam. Yaitu apa? Isyarah, kitabah, akdun, dan juga nusub ini.
Ini merupakan versi pendetilannya. Seperti itu dari definisi lafaz. Dan nanti gaya penulisan seperti ini akan kita jumpai dari awal sampai akhir kitab. Seperti itu, Pak. Jadi tujuan utama kita untuk mempelajari Syarah Mukhtasar Jiddan ini untuk lebih mendetilkan lagi tentang apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Itu kunci tujuan utamanya. Jadi supaya kita makin paham mengenai tentang apa itu lafaz gitu. Ya, syukran Ustaz. Ya, insyaallah saya lanjut. Oke ya, lanjut ya. Ada lagi diskusi yang lain, silakan kalau yang lain ada diskusi. Oke, yang kedua yuk. Kita bahas tentang murokab. Berikutnya, musonif kitab di sini itu mendetilkan tentang murokab. Apa itu murokab? Murokab yang kita ketahui kan adalah matarokaba min kalimata ini faaksar. Apa-apa saja yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi murokab dalam artian di sini itu adalah apa-apa yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, ini merupakan definisi menurut para ulama nahwu yang di situ masuk ke dalam kalam. Murokab adalah apa-apa saja yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contohnya apa? Qoma zaidun, dua susun tersusun dari dua kata. Wa zaidun qaimun, tersusun dari dua kata. Nah, ini semua disebut sebagai namanya murokab. Ini masuk nggak ke dalam definisi kalam? Masuk. Kenapa? Karena disusun dari dua kata. Seperti itu. Ini merupakan contoh dari yang disebut sebagai namanya murokab yang masuk ke dalam definisi kalam. Oke. Berikutnya, musonif kitab mendetilkan lagi mengenai dua contoh ini. Apa itu? Misalul awal, contoh yang pertama adalah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya koma, fa'ilnya zaidun. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan setiap fa'il itu marfu' domah. Kata beliau begitu. Jadi dalam hal ini beliau sudah ngasih tahu ke kita bahwasannya contoh yang pertama itu merupakan contoh dari susunan fi'il dan fa'il. Yang mana fa'il itu pasti berharokat domah atau yang menjadi penggantinya dari domah. Wa mithalusani, dan contoh yang kedua adalah mubtadaun wa khobarun. Yaitu apa? Zaidun wa qaimun. Jadi zaidun mubtada, khobar qaimun. Yang mana beliau ngasih contoh lagi, wa kullu mubtadiin marfu'un bil ibtida. Yang mana setiap mubtada itu domah. Dengan apa domahnya? Dengan ibtida. Atau yang kita sebut sebagai namanya amil dan ma'mul. Yang pernah kita singgung seperti itu. Wa kullu khobarin marfu'un bil mubtada. Dan setiap khobar itu marfu'nya domahnya dengan mubtada. Jadi kalau ditanya, siapa yang menyebabkan Zaidun dibaca domah? Yang menyebabkan Zaidun dibaca domah adalah ibtida. Siapa yang menyebabkan qaimun? Siapa yang menyebabkan qaimun dibaca domah? Yang menyebabkan qaimun dibaca domah adalah Zaidun. Nah, itu merupakan amil dan ma'mul. Nah, ini yang dimaksud dengan yang disebut sebagai namanya wa kullu fa'ilin marfu'un dan wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Ini yang dimaksud oleh kedua contoh ini. Seperti itu. Oke. Nah, musonif kitab itu ngasih pertanyaan lagi kita. Mungkin wahai para pembacaku, kamu masih belum paham apa yang dimaksud dengan murokab. Saya kasih tahu lagi. Murokab itu adalah yang dia itu bukan mufrad. Yang dia itu bukan mufrad. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu. Jadi murokab yang saya maksud di sini adalah bukan mufrad. Seperti apa? Seperti Zaidin. Nah, Zaid ini bukan murokab. Tapi apa? Tapi mufrad. Terus ada pertanyaan lagi, Ustadz, bukankah Zaid, ya dan dal itu merupakan pembentuk dari Zaid dan bukankah itu murokab? Enggak. Itu bukan murokab, tapi itu mufrad. Jadi Zaidun itu merupakan satu kesatuan dan itu disebut sebagai namanya mufrad. Oke. Nah,
Berarti dalam hal ini musonif kitab ngasih tahu kita tentang definisi murokab, yaitu matarokaba minal kalimataini fa'atsar. Kemudian musonif kitab ngasih contoh ke kita. Yang ketiga, musonif kitab ngasih tahu kita tentang hukumnya apa. Yang keempat, musonif kitab ngasih tahu kita tentang apa saja yang di situ kita bakalan punya prasangka hal lain kepada si murokab. Yaitu apa? Murokab itu tidak sama dengan yang namanya mufrad. Jadi mufrad itu beda dengan namanya murokab. Inilah yang disebut sebagai namanya ihtirozan. Jadi kata-kata wa kharaja itu disebut sebagai namanya ihtirozan. Yaitu apa? Yaitu musonif kitab ingin mengeluarkan hal yang serupa dengan hal tersebut agar supaya pembaca itu tidak terjadi yang namanya iltibas, tidak terjadi namanya kesamaran. Nah, berikutnya musonif kitab itu mendetailkan lagi tentang apa itu mufid. Mufid itu apa? Mufid adalah ma'afada ifadatan yahsunus sukutu alaiha minal mutakalim wasami. Jadi ini yang disebut sebagai namanya mufid menurut ulama nahwu. Yaitu apa? Ma'afada faidatan yahsunus sukutu alaiha. Jadi apa-apa saja yang berfaidah. Yang di situ antara mutakalim dan sami itu sama-sama diem. Diemnya itu karena mereka sama-sama paham. Jadi mufid yang dimaksud di sini pendetilannya adalah yang mana ketika si mutakalim itu bicara itu dia jelas. Dan si sami yang mendengar itu paham apa yang disampaikan oleh si mutakalim. Akhirnya karena sama-sama paham, antara mutakalim sama sami itu sama-sama diem. Berarti diemnya mutakalim sama diemnya sami itu menghasilkan yang namanya faidah. Nah, ini yang disebut sebagai namanya faidah menurut ulama nahwu. Contohnya apa yang di situ punya faidah? Contohnya ada kalimat qoma zaidun dan zaidun qaimun. Dua hal ini, qoma zaidun dan zaidun qaimun, itu punya faidah. Artinya apa? Ketika mutakalim ngomong zaid qoma zaidun dan sami mendengar qoma zaidun, sama-sama langsung paham. Ketika mutakalim ngomong zaidun qaimun dan sami mendengar zaidun qaimun, sama-sama paham. Seperti itu. Oleh sebab itu, inilah yang disebut sebagai namanya mufid atau sama-sama punya faidah. Oke. Musonif kitab mendetilkan lagi apa yang dimaksud oleh faidah dalam ilmu nahwu ini. Disebutin lagi di sini. Fa inna kullan minhuma, bahwasannya setiap dari dua hal tersebut, si mutakalim sama si sami, afada memberikan atau mendapatkan faidatan, yang memberikan faidah yang yahsunu sukutu alaiha minal mutakalim wasami. Maksudnya adalah mutakalim dan sami itu sama-sama mengetahui apa maksud dari perkataan qoma zaidun dan zaidun qaimun. Apa yang dimaksud oleh pernyataan qoma zaidun dan zaidun qaimun adalah ikhbaru, adalah sebuah pengabaran tentang biqiyami zaidin, tentang berdirinya seorang Zaid. Itu. Terus berikutnya musonif kitab ngasih tahu kita lagi bahwasanya kapan suatu hal tersebut tidak disebut sebagai yang namanya berfaidah dalam ilmu nahwu. Musonif kita ngasih tahu kita, fa inna sami'a, karena sami, idza sami'a, ketika dia mendengar, dzalika, ketika mendengar qoma zaidun dan zaidun qaimun, itu la yantaziru syai'an akhar. Dia tidak menunggu sesuatu hal yang lain. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam. Yang mana dia itu karena dia paham ya sudah, karena sempurnanya kalam itu menyebabkan dia sudah nggak akan bertanya lagi. Sudah nggak nunggu lagi apalagi yang disampaikan oleh musonif kitab ataupun yang disampaikan oleh mutakalim.
Nah, ini yang dimaksud dengan namanya mufid. Berikutnya lagi, apa yang serupa dengan mufid tapi dia nggak mufid? Seperti itu. Apa yang serupa dengan mufid tapi dia nggak mufid. Nah, wa kharaja bil mufid, yang ini musannif kita mengasih tahu kita tentang sesuatu hal yang lain yang dia itu mufid, tapi dia itu yang dia itu murokab yang dia itu murokab tapi nggak menghasilkan faidah. Wa kharaja bil mufid al murakabu ghair mufid, yaitu murokab yang dia itu tidak menghasilkan faidah. Apa contohnya? Gulamu Zaidin. Nah, kata gulamu Zaidin ini nggak dipahami. Meskipun dia tersusun dari dua kata, akan tapi dia tidak menghasilkan faidah. Nah, ini disebut sebagai namanya ihtirozan. Artinya apa, Ustadz? Artinya, meskipun dia tersusun dari dua hal atau dari dua kata, akan tetapi dua kata ini tidak menghasilkan faidah. Maka dua kata ini meskipun dia tersusun dari dua kata, meskipun dia sama-sama lafaz, akan tetapi dia tidak menghasilkan faidah sedikit pun. Nah, inilah yang dikeluarkan atau ihtirozan. Hal-hal yang di situ bisa menyebabkan pembaca memasukkan hal bahwasanya kalau gitu gulamu Zaidin itu masuk ke dalam mufid dong, dan masuk dalam kalam dong. Enggak. Gulamu Zaidin itu tidak maksud atau tidak masuk ke dalam pembicaraan kita mengenai definisi tentang kalam. Khulasatul kalam ataupun ringkasnya adalah bahwasannya musannif kitab itu ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya lafaz itu harus yang keluar dari lisan kita dan itu terhimpun di dalamnya huruf. Murakkab itu di dalamnya harus tersusun dari dua kata atau lebih. Yang ketiga, yang dimaksud dengan mufid adalah mutakalim ataupun sami itu sama-sama diem karena dia sudah paham apa yang menjadi pembicaraan bagi si mutakalim dan bagi si sami. Nah, ini yang dimaksud dengan murakkab, lafzun, murakkab, dan mufid. Dan yang terakhir, terakhir begini, apa ini maksud dengan wada? Seperti itu. Nah, wada di sini yang tadi dibilang Pak Rudi bahwasanya yang disengaja ataupun yang berbahasa Arab. Seperti itu. Nah, di sini disebutin bahwasanya wada itu ditafsirkan, fassarahu ditafsirkan, itu apa? Ba'duhum bil qasdi, dengan disengaja. Seperti itu, dengan sengaja. Ataupun tadi qasdun juga, awada itu ditafsirkan dengan apa yang disebut atau yang berbahasa Arab, Nah, berikutnya musannif kita pasti langsung berpikir ke kita pembicara. Pasti pembicara saya menyangka nih bahwasanya qasdun yang saya maksud di sini adalah qasdun yang lain. Yaitu apa? Yaitu qasdun yang di mana di situ dimaksudkan oleh si sahi ataupun naim, orang yang lagi tidur ataupun orang yang lagi ngelindur, seperti itu. Enggak, karena perkataan orang yang lagi tidur dan orang yang lagi ngelindur itu meskipun dia itu punya faidah, meskipun dia itu punya lafaz dan dia terkandung dan dia itu tersusun dari dua kata atau lebih, akan tetapi dia tidak memaksudkan omongan tersebut kepada orang yang mendengarnya. Maka karena dia tidak memaksudkan hal tersebut, maka dikeluarkanlah perkataan orang naim dan perkataan orang sahih. Perkataan orang naim dan orang sahih ini adalah perkataan yang tidak ada maksudnya. Meskipun dia tersusun dari lafaz, meskipun tersusun dari murakkab, dan meskipun tersusun dari yang namanya faidah. Akan tapi karena dia nggak masukkan dia itu sebagai wada, nggak masukkan dia itu sebagai omongan yang memberikan faidah, maka dia dikeluarkan dari definisi ini.
Pun juga orang ajam sama orang barbar. Seperti itu. Orang ajam dan orang barbar itu tidak dimaksud dalam kalam, dalam pembicaraan kita. Karena apa? Karena dia bukan berbahasa Arab. Karena yang dimaksud dengan wadah di sini adalah yang berbahasa Arab, berarti dari definisi ini bahasa yang keluar dari bahasa Arab atau bahasa yang bukan bahasa Arab itu tidak termasuk ke dalam yang namanya kalam. Seperti itu. Nah, inilah merupakan definisi atau pendetilan mengenai definisi tentang al-kalamu huwal lafzu al-murakabu al-mufidu. Seperti itu. Nah, itu beberapa perihal mengenai tentang definisi kalam. Oke. Coba saya mau tanya dulu deh. Sampai di sini coba ada yang belum bisa memahami atau ada yang sudah bisa paham seperti itu mengenai tentang apa ciri dari bagaimana musonif kitab itu menuliskan penjelasannya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ataupun mau ditanyakan, silakan. Izin tanya, Ustaz. Hmm. Mungkin ringkas saja, Ustaz. Tentang what itu, Ustaz. Ya, Penjelasannya gimana, Ustaz? Wati itu Ya. punya dua tafsir. Punya dua makna. Maknanya itu yang disengaja ataupun yang berbahasa Arab. Yang disengaja dan yang berbahasa Arab. Gitu. Udah, dua itu maknanya. Yang disengaja dan yang berbahasa Arab. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Ada lagi? Terkait dengan itu, Ustaz, apa tadi al-murakkab ya, tersusun ya. Artinya kalau bicara tentang lafaz yang tersusun itu berarti kalimat yang saya pahami gini, kalimatnya itu memang sudah, kalau dalam bahasa Indonesia udah SPOK-nya udah jelas gitu, apa gimana, Ustaz? Jadi kalau ada kalimat yang banyak tapi kemudian tidak jelas isinya, maka itu tidak termasuk murakkab gitu, atau gimana, Ustaz? Enggak, yang dimaksud murakkab di sini adalah ya SPOK, yang banyak itu murakkab. Yang banyak itu murakkab. Yang banyak itu murakkab. Kalau ada kalimat yang memang dia nggak tersusun secara SPOK-nya. Tadi misalnya ada fa'il, fi'il gitu ya, mubtada, khobar gitu. Nah, tapi kalau ternyata mungkin kalau yang awam, karena misal ketika bicara tentang ngobrol bahasa Arab tapi nggak tersusun mubtada, khobarnya, fi'il, fa'ilnya, itu berarti keluar dari lafaz berarti. Enggak, dia masuk murakkab, tapi dia bukan kalam. Masuk murakkab tapi bukan kalam. Ya, nah. Oh gitu ya. Jadi masuk murakkab tapi bukan kalam. Kalam. Ya. Seperti itu. Syukran. Karena kalau kalam, kenapa? Pertanyaan berikutnya, Pak. Saya tanya sama Pak Ardi. Kapan pertanyaan Bapak yang banyak tadi itu bisa disebut sebagai namanya kalam? Gimana, Ustaz? Kapan pernyataan Bapak yang tadi banyak tadi itu, yang nggak tersusun tadi itu, kan banyak tadi SPOK misalnya, ataupun Pak Ardi ngomong banyak kata, kan murakkab kan itu kan? Iya. Nah, kapan murakkab yang banyak tadi itu bisa disebut sebagai namanya kalam? Mungkin ketika tersusun SPOK-nya gitu. Betul. Yang kedua, ketika menghasilkan faidah. Maka itu disebut kalam ketika berfaidah. Disebut kalam, seperti itu. Tersusun SPOK dan punya faidah. Makanya kalau ada, mohon maaf, misalnya orang yang hilang akal kemana-mana ngelantur, berarti itu nggak termasuk ke dalam kalam berarti kan? Nggak termasuk. Kenapa? Karena omongan dia nggak disengaja. Masuk ke dobit ataupun masuk ke batasan yang keempat. Jadi nahwu yang dimaksud kalam oleh ulama nahwu itu harus memenuhi 4 hal. Memenuhi lafaz, harus juga murakkab, punya faidah dan disengaja.
Kalau ada suatu kalimat itu dia nggak tersusun, maka dia bukan kalam. Tapi kalau tersusun, masuk. Dia bukan lafadz. Kalau dia lafadz, tapi dia itu nggak lafadz, tapi dia itu tidak keluar dari lisan manusia, maka dia keluar dari kalam. Kalau misalkan dia itu mufid, tapi apa namanya, dia itu apa tadi mufid, tadi mufid di sini sebentar. Mufid. Nah, kalau dia itu punya apa namanya, dia punya sebuah lafaz dan tersusun, tapi si musonif ataupun orang yang berbicara itu ngomong panjang tapi nggak jelas, itu berarti nggak mufid, berarti keluar dari definisi kalam. Terus yang keempat, kalau misalkan dia sudah tersusun, dia lafaz, dia tersusun, dia punya faidah, tapi dia nggak memaksudkan omongan tersebut untuk memberikan faidah, maka dia tidak disebut sebagai namanya kalam. Jadi kalam menurut ulama nahwu itu harus lafaz, harus murokab, harus mufid, dan juga harus disengaja. Itu kurang lebih. Nah, yang tadi kita mungkin gini, Pak teman-teman yang juga para hadirin sekalian, seperti itu. Ini nanti yang akan sering dijumpai di kitab-kitab ulama-ulama kita. Jadi sekompleks ini mereka itu membicarakan sebuah ilmu. Dan sedetil ini para ulama itu ngasih tahu kita bagaimana sih caranya membangun akal, membangun pemahaman seperti itu. Dengan apa? Dikasih tahu definisi dulu, dikasih tahu contohnya, terus apa-apa yang memungkinkan orang tersebut tuh berpersangka yang lain, maka dikasih namanya ihtirozan tadi. Nah gitu. Itu cara para ulama kita membangun akal kita. Nah inilah salah satu karakteristik dari kitab syarah. Mungkin kalau yang kemarin kita pelajari di kitab syarah Shinqiti itu mungkin masih umum banget. Dan itu masih memang benar-benar untuk orang yang paling awal banget. Nah ini kita naik level. Gitu, naik level ke namanya syarah Mukhtasar Jiddan. Karena nanti di syarah Kafrawi pun itu jauh lebih detail lagi pendetilannya. Seperti itu. Dari syarah Mukhtasar Jiddan ini. Gitu ya. Jadi bismillah kita naik tingkat lah seperti itu, belajar bahasa Arabnya. Nah, itu. Oke, silakan kalau ada diskusi yang lain lagi. Jadi agak melenceng dari pembahasan. Di situ ada beberapa perubahan makna, Zat. Saya lihat tadi misalkan ada fa'aktaru, terus diterjemahkan menjadi atau gitu. Terus ada bil wad'i, kemudian dari. Gimana, Zat? Itu di mana, Pak? Tadi ini di atas. Yang mana? Maksudnya di kitab ini gitu, Pak? Iya, Zat. Misalkan bentar, tadi saya lihat ya. Saya cari dulu. Ini fakharaja bil lafzi, maka keluar darinya lafaz gitu ya. Kemudian kan bi itu mestinya kan dengan, tapi berubah menjadi dari. Gitu. Itu gini, Pak. Ini pemaknaan. Jadi B itu punya banyak makna. Seperti itu. Jadi tergantung kita enaknya gimana mengartikannya, dan keluar dengan lafaz itu apa saja mufidan. Itu pemaknaan saja, pemaknaan kita sebagai bahasa Indonesia saja. Iya. Itu. Ya, baik. Karena ada beberapa tadi yang saya ini ada berubah tadi kan. Gitu maksudnya. Jadi gini, memang makna asas dari B adalah dengan. Ya. Asasnya, tapi dia nanti punya makna-makna yang lain yang nanti akan disebutin di sini. Disebutin di kitab-kitab yang lain tentang makna B itu apa aja. Jadi ada banyak makna B. Gitu. Silakan kalau ada diskusi yang lain.
Nggak ada. Oke, nggak apa-apa lah. Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan saja lah kalau begitu. Apa namanya pembahasan ini pelan-pelan saja seperti itu. Dan mungkin apa namanya? Ya udahlah. Saya mau tanya dulu deh, karena tadi udah ngelihat di pertemuan pertama kita. Kira-kira kalau membahasnya seperti ini verlafats, bakalan membosankan atau tidak? Yang kedua, apakah pengen punya hal yang lain lagi? Maksudnya saya ringkas, terus nanti kita baca sekilas, kita artikan seperti itu, dan udah selesai gitu. Atau mau seperti apa, silakan. Mau mendetail per lafaz kita apa namanya kita teliti, atau kita hanya sebatas mengetahui kesimpulannya saja dan udah selesai seperti itu. Nah, itu gimana untuk sembari menutup kajian Per kita? detail aja Ustadz, kalau menurut saya sih seperti ini dibahas semuanya gitu, kalau lebih Oke. rasanya ya, biar sekalian mungkin nanti seperti disampaikan Ustadz mungkin baca gitu ya, ada nanti menambah kosakata juga kalau menurut saya dibaca kalimatnya, tapi Oke, baik. yang lain Baik, ya baik. biar sekalian juga mengenal kosakata juga kalau dibaca semua gitu kan, biar tahu juga jadi alur kalimat ini. Baik, baik. Silakan dari yang lain. Kalau Pak Rudi sendiri gimana, Pak Rudi? Dan juga Pak Gindong gini. Ya, enggak bisa ngikutin lah. Mudah-mudahan ini apa bisa dimengerti gitu, bisa lebih paham. Oke, baik. Insya Allah. Ya, ngikutin Allah. Baik. Oke, kalau gitu coba ya kita lah pelan-pelan lah, insya Allah ya pelan-pelan. Dan tadi ya apa mungkin ini baru pertemuan pertama perdana kita. Semoga ini juga mungkin apa namanya teman-teman baru apa ya penulisan kitab-kitab ulama-ulama dulu gitu kan ya. Beginilah penulisan kitab ulama-ulama dulu modelnya dan coraknya begini. Dan para ulama itu ketika mereka menulis syarah atas sebuah matan Jazari, matan Jurumiyah, matan Tufatul Atfal, mereka itu pasti nggak diem. Dalam artian tuh gini, ketika misalnya musonif kitab bilang, misalnya tadi ya, lafzun murakabul mufidu bil wat'i, misalnya tadi seperti itu. Nah, terus musonif kitab ataupun pensyarah itu akan langsung ngasih tahu kita. Pertama, apa itu lafaz yang dimaksud oleh dalam term ulama ini. Berikutnya, beliau ngasih contoh dari apa yang tadi didefinisikan. Kedua, musonif kita langsung berpikir, kira-kira kalau kita menggunakan kalimat ini atau menggunakan definisi ini, ada nggak ya hal yang itu punya kemiripan dengan yang kita bahas? Oh, ternyata ada kemiripan. Oh, berarti ini keluar dari yang kita bahas. Makanya saya tulis. Nah, wa kharaja bil lafzi, dan keluar dari lafaz itu apa? Yaitu yang dia itu adalah isyarat, kitabah, dan juga nusub seperti itu. Nah, itu merupakan cara para ulama dulu, ulama-ulama kita menulis sebuah kitab. Oleh sebab itu maka kenapa kok ngaji itu mesti talakian pikiran itu seperti ini? Maksudnya harus ngobrol, harus diskusi. Itu karena begini. Karena nggak bisa kita memahami maksud dari penulis kitab kalau nggak didiskusikan begini. Seperti itu. Dan itulah pentingnya kita talaki ataupun ngaji bareng guru. Karena sekompleks ini dan sedetil ini para ulama-ulama kita tuh menuliskan nahwu. Dan juga makanya apa ya butuh waktu yang panjang untuk bisa apa ya untuk bisa mengetahui itu semua, karena memang sepanjang ini gitu loh, dan sedetil ini ulama-ulama kita tuh menjelaskan sebuah ilmu. Nah, ini merupakan salah satu hal yang harus kita cermati supaya kita bisa makin paham dan makin bisa sadar bahwasanya ulama-ulama kita tuh sudah meninggalkan harta karun berharga, yaitu berupa ilmu ini. Nah, itu aja. Itu mungkin apa dari saya untuk sekarang, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita bisa sampai kepada tujuan akhir kita, dan kita cukupkan sampai di pembahasan wa qasamuhu, salah satu ini ya,
Laksamu salah satu ini, dan insya Allah kita akan di pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi. Barakallahu li wa lakum. Kita mengucapkan kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, saya mau ngobrol sama Pak Rudi. Bentar Pak, boleh ngobrol bentar Pak. Wa iyyakum. Ya, mau ngobrol sama Pak Rudi bentar nih. Ya, gimana Ustaz? Tadi yang kurang jelasnya di mana Pak? Ya mungkin nanti sambil ini Ustaz, sambil berjalan insya Allah. Memang ya masih agak-agak ini belum ini belum terlalu. Nah, ya intinya ini kan membahas kalam gitu ya intinya ya. Kalam terus pelebaran dari pembahasan perkataannya ya dari kalam itu dari al-mufidu bilwadinya mungkin insya Allah kalau ke situnya paham, cuman memang belum 100% tangkap gitu ya. Tapi tadi gini loh Pak, tadi itu mungkin apa ya, kalau saya pribadi mungkin tadi kalau saya nangkap dari Pak Rudi nih, semoga juga mungkin kita diskusi biar sama-sama enak dan juga nanti Pak Rudi bisa dapat faedah gitu. Iya. Maksudnya gini, apa corak penulisan ataupun corak pembahasan dari kitab-kitab nahwu itu kayak gitu biasanya. Jadi dia tuh ngasih tahu tentang apa yang kita pahami dulu. Jadi kan pertama kita taunya lafaz itu tadi dia itu lafaz tersusun, punya faedah dan disengaja seperti itu. Nah, tapi dalam kitab ini, dalam kitab si apa namanya Zaini Dahlan itu mendetilkan masing-masing dari kaidah-kaidah itu. Iya. Dari hal-hal tersebut seperti itu. Nah, Insya Allah paham.